وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Babur Rahmah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah membukakan bagi kita semuanya pintu-pintu kebaikan, dan semoga kita di antara para wali-wali Allah yang mendapatkan ketakwaan dan keimanan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita di antara wali-walinya yang senantiasa taat kepadanya. Bukan wali dalam artian memiliki kemampuan-kemampuan sakti sebagaimana sebagian orang menganggapnya. Karena kata Allah Azza wa Jalla: ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa khawatir dan tidak ada memiliki rasa ketakutan, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang membukakan untuk kita berbagai nilai-nilai kebaikan. Dan di antara nilai kebaikan itu adalah dimudahkannya kita untuk menjalankan perkara-perkara yang Allah wajibkan, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan. Dan juga Allah telah jadikan kenikmatan kita itu sempurna. Dengan Allah jadikan kita semua di antara orang-orang yang mengisi waktu kita dengan kebaikan. Dan semoga kebaikan ini senantiasa berkelanjutan dalam kehidupan dan umur kita. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan lisan-lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, mata-mata kita senantiasa melihat kepada ayat-ayat dan kebesarannya, telinga kita mendengarkan nasihat. La yazalun nasa bi khair ma la yazalun nasu bi khairin ma dama yuhibbuna nusha. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka itu masih mencintai nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka. Dan semoga Allah Azza wa Jal menghindarkan hati-hati kita dan diri-diri kita, dada-dada dan jiwa-jiwa kita dari kesesatan, ketergelinciran, dan jauh daripada hidayah dan petunjuk, yang mana Allah Azza wa Jalla jadikan hidayah dan petunjuk itu sebab seseorang mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat aman, nikmat tenang, sehingga ketenangan dan keamanan terbesar itu adalah ketika seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kaya, yang maha tinggi, yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya, yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Dan kita bersaksi kepada Allah Azza wa Jal bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada beliau. Juga semoga salawat dan salam terberikan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, keturunan beliau, dan juga kepada seluruh sahabat beliau alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tempatkan mereka dalam kemuliaan yang besar dan karamah yang agung. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama-bersama dengan mereka, para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
pembahasan kita di kesempatan malam hari ini dengan memohon izin kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk terus membaca buku ini, dan kita akan membahas sebuah buku kecil atau risalah basitah, risalah yang sangat ringan dan ringkas dari Syekh Abu Abdul Aziz Munir Al-Jazairi hafizahullah taala dalam risalah beliau yang berjudul Amalun Yasir Ajrun Kabir, amalan mudah dan pahala yang berlimpah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau hafizahullah dalam mengawali muqaddimah kitab beliau ini, beliau menyatakan fahadihi furasun dhahabiyyah wa wasaya nabawiyyah ala lisani khairil bariyah. Maka berikut ini adalah merupakan kesempatan emas dan wasiat-wasiat Nabi yang keluar dari lisan sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hani'an liman wuffiqa li ta'allumiha wal 'amala biha wa ta'limiha. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebahagiaan dan selamat bagi kita semuanya yang diberikan taufik oleh Allah untuk mempelajarinya, mengamalkannya, dan juga mengajarkan kepada selain kita. Karena apa jemaah sekalian? Umur kita terbatas, ya, umur kita pendek, dan kita butuh dengan amalan yang ringkas namun pahalanya luas. Kita butuh dengan amalan yang ringan namun berat di timbangan. Kita butuh dengan amalan-amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Itu yang kita inginkan. Kata beliau, jama'tuha min basatini sunnah wa riyadil jannah. Aku kumpulkan semuanya dari kebun-kebun sunnah dan juga taman-taman surga. Fadailu a'malin wa aqwal, amalan-amalan dan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan serta keutamaan. Lin nisa'i war rijal, baik bagi perempuan ataupun juga amalan ini berlaku bagi para laki-laki. Ikhtartuha wa antaqaituha wa lam atatabba'ha bi akmaliha. Aku mencoba untuk memilihnya, kemudian aku ringkas dia, dan aku belum menyempurna atau belum berhasil untuk menyempurnakannya. Wa innama aradtu at-tadhkira wa at-tabshira min babi qawli rabbil alamin. Pada intinya yang aku inginkan daripada tulisan ini adalah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, karena sifat memberikan ingat-ingat, memberikan peringatan itu memberikan manfaat bagi orang yang mukmin atau bermanfaat bagi kaum mukminin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidatan liyakuna min ahlihi wa la yanbaghi lahu an yatrukahu mutlaqa bal ya'ti bima tayassara minhu. Ini penting sekali. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ketahuilah, sudah sepantasnya bagi siapapun, siapapun kata beliau di sini, mau laki-laki mau perempuan, mau kecil mau besar, mau yang ustadz ataupun yang bukan ustadz, mau yang punya jabatan ataupun yang rakyat biasa, ya, liman balaghahu syai'un fi fadailil amal, siapapun yang telah sampai kepadanya sesuatu bagian daripada amalan-amalan mulia, an ya'mala bihi, hendaknya dia amalkan itu, walau marratan wahidah, sekalipun baru kita bisa mengamalkannya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan kata beliau walaupun hanya sekali. Wala yanbaghi lahu an yatrukahu, dan tidak seyogyanya dia itu tinggalkan. Contoh nih, siapa yang sudah mengetahui bahwasanya ucapan amin di dalam salat itu akan menjadi penggugur dosa, atau menjadikan malaikat-malaikat memberikan salawatnya untuk kita, misal, basit, amalan yang ringan, amalan yang ringkas, mudah, tapi ternyata pahalanya luar biasa. Nah, Anda yang sudah tahu hal ini, maka jangan sungkan dan jangan malas ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam aja, nggak boleh. Bahkan para sahabat dahulu, ketika ketika Nabi SAW menyatakan waladdallin, bergemuruh, bergetar masjid itu dengan ucapan apa?
amin, terutama bagi laki-laki. Perempuan tetap Anda ucapkan tapi dengan suara yang lirih, tapi tetap Anda ucapkan. Adapun untuk laki-laki, keraskan suaranya selama tidak berteriak-teriak, tentu keras dalam konteks yang sewajarnya. Yang salah adalah amin, berbisik-bisik, itu salah. Nah, artinya jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kata beliau di sini, fayambaghi liman balaghahu syai'un min fadailil amal, siapa yang sudah sampai kepadanya sedikit bagian kecil dari perkara-perkara yang mulia, ya, maka tidak sepantasnya untuk dia tinggalkan, tapi dia amalkan walau marrah wahidah, sekalipun hanya sekali baru bisa. Ingat, amalkan lagi. Ingat, amalkan lagi. Wala yanbaghi lahu an yatrukahu, dan tidak layak bagi dia untuk meninggalkannya secara mutlak. Bal ya'ti bima tayassara minhu, akan tetapi lakukan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana yang dimudahkan oleh Allah untuknya mengamalkan, amalkan itu. Ya, kaidah menyatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Apapun yang tidak bisa diamalkan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Ya, tidak bisa banyak. Misalkan tidak bisa banyak, maka dan sampai puluh tidak mengamalkan yang sedikit. Walaupun nggak bisa banyak, maka jangan sampai yang sedikit pun tidak kita kerjakan. Itu maksudnya. Ya, ikhwani fillah, laqad waradat العديد من النصوص الشرعية الحاثة على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة في طريق طاعات لكسب الحسنات وتكفير السيئات. قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. Wahai saudaraku sekalian, sungguh telah banyak kita dapati jumlah yang besar dari nas-nas syariat, baik itu Al-Quran ataupun hadis, yang menganjurkan kita untuk bersegera dalam mengamalkan kebaikan, bermusabaqah, berlomba-lomba di dalam jalan ketaatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan pengampunan terhadap keburukan-keburukan. Karena Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ya, faya man azama 'ala as-safari ila Allah wad daril akhirah, maka kami panggil, saya memanggil siapa saja yang ingin segera berjalan menuju Allah dan kampung akhirat, qad rufi'a laka 'alamun fashammir ilaihi faqad amkana tasmir waj'al sayraka baina matala'ati minnatihi wa musyahadati 'aibin nafsi wal 'amali wat taqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan perjalanan untuk bertemu dengan Allah dan menuju kampung akhirat, sudah diangkat bagi kita, ya, segala hal-hal yang harusnya memang kita angkat. Maka kita jadikan perjalanan kita itu antara kita itu memutalaah, mempelajari, ya, apa yang memang sudah hendaknya itu menjadi tujuan kita, harapan kita bersama, serta kita memperhatikan dan terus menintrospeksi diri atas kekurangan dan aib-aib diri kita, kekurangan amal-amal kita, dan seringnya kita itu mengurangi dari bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Ay abdallah, as-sa'adatu kulluha fi ta'ati. Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah sesungguhnya kebahagiaan itu semuanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang namanya kebahagiaan itu hanya berada di dalam apa? Taatnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Wal arbahu kulluha fi muamalatihi, dan yang namanya keuntungan, keuntungan itu hanya tidak semuanya ada di dalam kita terus menyambung hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Wal mihan wal balaya kulluha fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Adapun ujian, petaka, semuanya itu terdapat di dalam durhakanya dan maksiatnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang pilih jemaah sekalian, siapa yang ingin bahagia? Siapa yang ingin bahagia? Saya. Lakukan ketaatan. Siapa yang ingin untung? Saya. Maka jalin hubungan dengan Allah. Siapa yang ingin mendapatkan ujian binasa? Enggak ada.
Qala begitu jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan lakukan kedurhakaan kepadanya, jangan melenceng dari jalannya. Kata Allah Azza wa Jal, in lil 'abdi anfa'i min syukrihi wa taubatihi. Ya, falaysa lil 'abdi anfa' min syukrihi wa taubatihi. Tidak ada bagi seorang hamba yang paling memberikan manfaat baginya kecuali dua. Syukur kepada Allah dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sudah mati di antara kita, keluarga kita, mungkin orang tua di antara yang sudah wafat, atau mungkin bahkan ada anak-anaknya, atau mungkin saudara kandungnya, atau mungkin paman bibinya, atau karib kerabatnya, atau teman dekatnya yang sudah meninggal. Ya, orang-orang yang sudah mati, mereka dalam kuburan mereka yatakhassarun. Ya, mereka yatahassarun ala ziyadati fi a'malihim bitasbihatin wa bi raka'atin. Ya, mereka itu merasa merugi. Ya, mereka merasa merugi dan mereka berharap agar bisa menambah dari amal-amal mereka walaupun hanya dengan satu kali untuk bisa bertasbih, walaupun hanya dengan bisa menambah satu rakaat. Di antara mereka ada yang meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa bertasbih. Ada di antara penduduk kubur yang minta dikembalikan dunia agar bisa menambah satu rakaat. Fala yaqdiruna ala dzalik. Tapi mereka semuanya tidak mampu untuk keluar dari kuburan mereka. Qad hila bainahum wa bainal amal. Sudah ada pembatas antara mereka dengan amal mereka. Ya, sudah ada pembatas antara mereka dengan amal dunia. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya dunia ini negeri beramal, tempat bekerja. Wal akhiratu daru jaza. Adapun akhirat itu negeri balasan, tempat untuk kita mendapatkan gaji. Kerjanya sekarang, gajinya besok. Faman lam ya'mal huna, siapa yang enggak bekerja di sini, maka dia tidak akan mendapatkan gaji di sana. Paham maksudnya? Dunia ini ibaratnya ladang pekerjaan kita. Dan di setiap seseorang yang bekerja pasti ada gaji dan penghasilannya. Maka siapa yang tidak bekerja, mungkin ada penghasilan. Yang enggak bekerja ada penghasilan. Pengangguran dapat penghasilan dari mana? Iya. Orang yang tidak bekerja enggak akan ada penghasilan. Nah, penghasilan akhirat harus ada kerja dunia, amal ibadah. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Siapa yang tidak beramal di sini maka dia akan merugi di sana, menyesal. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan apa? Kullu yawmin ya'ishu fihi al-mu'minu ghanimah. Man aslaha fi ma baqiya ghufira lahu ma madha, wa man asa'a fi ma baqiya ukhidha bima baqiya wa ma madha. Ya, sebagian salaf mengatakan setiap hari seorang hamba itu atau seorang mukmin harusnya dia bisa hidup dan membawa apa? Keuntungan. Harusnya. Oh, kita sekarang hidup di hari Jumat. Harusnya di hari Jumat ini kita bisa membawa keuntungan. Besok hari Sabtu, harusnya di hari besok kita bisa membawa keuntungan. Hari Ahad, harusnya kita bisa membawa keuntungan lagi. Akhirnya untung kita berhasil. Di akhirat kita menikmati penghasilan kita. Yang untung kita kumpulkan tadi kita bisa nikmati di akhirat. Fa ya subhanallah. Banyak orang-orang yang mereka itu diberikan Allah umur, tapi mereka sia-siakan dalam hal maksiat kepada Allah. Banyak di antara manusia yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, tapi mereka tidak manfaatkan waktunya. Banyak di antara orang-orang yang Allah berikan kepada mereka sehat, tapi mereka tidak gunakan sehatnya. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang yang kaya, tapi mereka tidak manfaatkan kekayaan mereka. Banyak di antara orang-orang yang mereka masih anugerahkan hidup, tapi mereka justru menunggu kematian dalam kemaksiatan. Fa ya subhanallah.
Ma'asyiral muslimin, hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah, meminta agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan-jalan kebaikan. Ya, man aslaha fi ma baqiya, siapa yang memperbaiki hari-hari yang tersisa, ghufira lahu ma madha, maka akan dihapuskan darinya apa yang sudah berlalu. Enak enggak? Yang sudah berlalu dari dosa kita banyak sedikit? Banyak. Bagaimana cara dihapuskan? Hapuskan dengan apa? Aslih fi ma baqi, perbaiki apa-apa yang masih tersisa. Wa man asaha fi ma baqi, tapi siapa yang di masa tersisa ini masih juga berbuat buruk, ya, ukhidha bima baqiya wa ma madha, maka dia akan disiksa karena sebab yang masih tersisa dan apa yang telah lampau dan berlalu darinya. Tayyib ma'asyiral muslimin, hani'an liqaumin fi tariqi mardatillah asra'u hina labbaw nida'a wa sari'u wa fi madamiril khairati sabaqu lamma istajabu fastabiqu. Maka sungguh bahagia, selamat bagi sebagian kaum yang mereka berada di jalan keridhaan Allah, yang mereka bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan seruan sari'u, bersegeralah kalian. Dan orang-orang yang mereka dalam ring-ring ataupun dalam arena-arena kebaikan yang mereka berlomba padanya, dan mereka menjawab seruan Allah ketika Allah berkata fastabiqu, berlomba-lombalah kalian. Maka wahai saudaraku, wahai saudariku, berlomba-lombalah kalian dan bersegeralah kalian di dalam mendapatkan amal-amal kebaikan, karena Allah Azza wa Jalla menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam di jalan Allah ini dengan sebenar-benarnya kesungguhan untuk mendapatkan bagian yang besar daripada balasan dan anugerah akhirat yang Allah telah persiapkan. Maka jangan kita sepelekan amalan sekecil apapun itu, karena banyak amalan yang kecil, amalan yang mudah, namun ternyata dia tidak gerdil dalam sisi pahala. Banyak amalan yang mudah tapi ternyata melimpah ruah pahala dan balasannya. Banyak amalan-amalan yang ringan tetapi dia berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala sehingga berat pula balasannya. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fayanbaghi lil mar'i an la yazhada fi qalilin min al-khairi an ya'tiyahu wala fi qalilin min asy-syarri an yajtanibahu فإنه لا يعلم الحسنات إلا الحسنة التي يرحم بها ولا السيئة التي يسخط منها عليه بها. Kata beliau rahimahullahu taala, maka sudah selayaknya bagi seseorang untuk tidak merasa cukup dengan yang sedikit dari kebaikan-kebaikan yang mendatanginya. Jangan merasa cukup. Apapun nilai kebaikan, kalau bisa Anda amalkan, amalkan. Jangan merasa cukup, kan cuman itu, udah pernah. Jangan. Contohnya, ada sampah di masjid. Kebaikan atau bukan? Kebaikan atau bukan? Kebaikan, bahkan dia bagian daripada iman. Innal al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan jalan. Kalau sekiranya menghilangkan gangguan kotoran jalan saja bagian daripada keimanan, bagaimana menghilangkan kotoran masjid? Keimanan atau bukan? Keimanan. Tayyib. Jangan remehkan amalan kecil apapun itu. Hatta walaupun bertemu dengan teman dengan muka yang berseri-seri, tersenyum, sapa dengan baik, ramah tamah, dan seterusnya. Ya. Wala fi qalilin min asy-syarri an yajtanibahu, dan jangan pernah pula merasa cukup dari meninggalkan dosa-dosa kecil. Jangan anggap remeh. Walaupun dosa kecil, kan cuma dosa kecil, enggak apa-apa tuh. Jangan.
La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan remehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu terjadi atau ada karena adanya tumpukan batu-batu kerikil kecil ke kecil, ya atau tidak? Anda pernah lewat dalam perjalanan yang mungkin di jalan itu Anda lihat ada tumpukan kerikil-kerikil kecil, mungkin itu bekas sebuah PT yang mangkrak atau sebagainya. Dahulunya kerikil kecil-kecil sebesar-besar biji salak mungkin. Kemudian mereka tumpuk, akhirnya menjadi apa? Sebuah bukit dan menggunung, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan tinggi besar. Tayyib. Innal jibala minal hasa. Gunung-gunung yang besar kokoh itu dia ada karena adanya tumpukan batu-batu yang lebih kecil darinya. Begitulah dosa. Bahkan dulu pernah saya sampaikan sebuah hadis Nabi SAW. Iyyakum wa muhaqqaratid dzunub. Jauhilah oleh kalian daripada dosa-dosa yang kecil, karena dia itu berkumpul pada diri seseorang hingga terkadang dosa-dosa kecil itu bisa membinasakan seseorang. Ini kita baru di muqaddimah kitab ini, ya. Banyak orang-orang mereka menganggap dosa kecil, meremehkan dosa kecil, akhirnya dosa kecil itu terkumpul pada dirinya hingga membumbung besar dan membinasakan dia. Ya. Fa innahu la ya'lamul hasanata illa yurhama biha. Maka ketika seseorang itu tidak mengetahui kebaikan, mana kebaikan yang dengannya dia mendapatkan rahmat, itu tidak. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Anda lihat kucing kelaparan, Anda kasih sisa makanan Anda yang di rumah, jangan remehkan, karena bisa jadi itu makanan yang dengan itu kucing-kucing menyambung hidupnya. Kalau sempat tidak ada makanan dari Anda, mungkin dia akan mati kelaparan. Anda nggak tahu kan? Dan ternyata itu sebab masuk ke dalam surga. Wala sayyi'atan allati yuskhatu 'alaihi biha. Kita juga tidak mengetahui kejelekan sekecil apa yang mana yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu dosa kecil mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Maka jangan remehkan dosa kecil. Paham maksudnya? Amal kebaikan sekecil apapun jangan remehkan, kerjakan. Dan dosa sekecil apapun jangan remehkan, tinggalkan. Karena kita nggak tahu amal kebaikan yang mana yang menjadikan kita dapat rahmat, dan kejelekan yang mana yang menjadikan kita akan mendapatkan murka dan laknat. Tayyib ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fajtahidu fi fi'lil khairat. Bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan berlomba-lombalah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya perkara yang paling agung yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah wafat adalah apa? Kembali ke dunia. Angan-angan yang dimiliki oleh penduduk kubur adalah kembali ke dunia. Jadi kita saat ini yang masih hidup ini adalah harapan mereka yang sudah wafat. Faham maksudnya? Kita masih hidup kan? Nah, kehidupan kita yang kayak gini nih, ini yang diharapkan mereka orang-orang yang sudah mendahului kita. Maqad matu, orang-orang yang mereka sudah wafat, orang-orang yang sudah mereka mendahului kita, yang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin untuk hidup kembali. Nah, sekarang kita yang masih hidup, jangan menunggu keadaan kita sama dengan mereka. Fanandam, kemudian kita akan menyesal. Wa nakhsar, kemudian kita merasa merugi. Ya, dan penyesalan di hari itu tidak lagi ada manfaatnya. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Enggak akan bermanfaat lagi penyesalan kita di hari itu, karena sudah habis masa penyesalan itu untuk menyesali apa yang kita amalkan dulu di dunia. Enggak ada manfaatnya lagi. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika salah seorang di antara mereka itu dihadapangi kematian, maka dia mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan amalan-amalan yang dulu sempat aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, enggak bisa.
Kamu udah di sini nggak bisa keluar. Ya, kamu udah di sini maka nggak bisa keluar. Maka tidak ada istilah arwah tidak ada istilah arwah gentayangan. Adapun yang gentayangan itu adalah jin yang mengganggu hamba-hambanya. Ruh idza qubid, kalau sudah diambil terpisah dari jasadnya, maka dia akan mengikuti kemana jalur ataupun alur yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya. Tayyib. Oleh karenanya jemaah sekalian, fa antum fi zaman al-imhal fahdharu tafriq wa taqsir fi salihil a'mal. Sekarang kita berada di zaman yang orang banyak menyepelekan. Maka jangan sampai kita itu meremehkan dan mengurang-urangi amal saleh. Kita di zaman fitnah yang memang beramal itu sudah susah, ditambah malas-malas. Sudahlah kita susah beramal, malah ditambah malas, makin sedikit. Yang kita amalkan pun belum tentu diterima oleh Allah, terus kita malah mempersedikit amal. Yang sudah kita kerjakan belum tentu ada yang masuk dalam catatan kebaikan, timbangan kebaikan kita, terus malah kita malas-malasan, terus kita besok menghadap Allah bawa apa? Oleh karena itu, ya, hendaknya kita terus berusaha untuk mengamalkan amal-amal kebaikan, berusaha untuk senantiasa mengamalkan amal-amal kebajikan, ya. Karena orang-orang yang mereka berada di amal saleh, mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat dari kalangan nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasalihin. Ya, falyuhaqqiq may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ya, may yuti'illah war rasul. Ya, maka jadilah kita orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa memperbaiki jiwa dan diri kita dengan memohon pertolongan kepada Allah. Fa subhanahu a'zamul ma'mul wa akramul mas'ul. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala seagung-agungnya yang melindungi dan mengayomi kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala semulianya yang kita minta kepadanya apa yang kita harapkan. Dan semoga Allah azza wa jalla menerima amal-amal kita dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas kebaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami atas apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami apa yang memberikan manfaat terhadap kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Ini muqaddimah beliau rahimahullahu taala. Adapun amalan yang pertama, ya, amalan yang pertama, dan ini, ya, amalan yang paling agung. Saya katakan bahasan kita apa tadi? Amalan mudah, pahala berlimpah. Amalan yang mudah, pahala berlimpah. Ya, hanya ada 33 halaman buku ini. Ya, tidak berat, dan insyaallah taala menjadi sebuah hal yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga Allah azza wa jalla memudahkan kita untuk membaca dan membahas serta menyampaikan apa yang dikandung oleh buku ini. Nasallahu subhanahu wa ta'ala lana as-suhulata wal yusra. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, dan Allah hindarkan kita daripada kesusahan di dalam memahami dan mengamalkannya. Yang pertama adalah at-tauhid. Amalan yang pertama yang membawa pahala berlimpah adalah tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian beliau membawakan memberikan beberapa hadis. An Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhruj fanadi fin nas man syahida an la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, keluarlah dan serulah kepada manusia, siapa yang bersaksi
bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka telah wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Kata Sulaim ibn Amir, kata Abu Bakar, fakharajtu falaqiyani Umar bin Al-Khattab faqala ma laka ya Abu Bakrin. Ketika itu Abu Bakar keluar. Ketika aku keluar maka aku bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar berkata, "Ma laka ya Abu Bakrin?" Apa yang engkau inginkan atau apa yang engkau miliki wahai Abu Bakar As-Siddiq? Ada apa engkau? Faqultu, maka aku berkata kepada Umar, qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku, "Keluarlah dan serulah kepada manusia, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali Allah, maka telah wajib baginya masuk ke dalam surga." Qala Umar berkata, "Irji ila Rasulillah fa inni akhafu an yattakilu 'alaiha." Maka aku pun kembali, kata Umar, balik engkau kepada Rasulullah, ya, aku khawatir manusia itu nanti akan bersandar kepada itu sehingga mereka meninggalkan amal. Ya, faraja'tu ila Rasulillah. Maka aku pun kembali kepada Rasulullah. Maka Nabi berkata sallallahu, "Ma raddak?" Ya, apa yang menjadikan engkau kembali? Kenapa engkau tidak jadi sampaikan itu kepada manusia? Fa akhbartuhu biqauli Umar. Kemudian aku menyampaikan kepada Rasulullah perkataan Umar, bahwasanya Umar khawatir kalau kita sampaikan hadis tadi maka manusia tidak akan beramal sehingga dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah saja udah. Maka kata Nabi, "Shadaq, Umar telah benar." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menahan kalimat itu sampai mendekati akhir hayat beliau sallallahu alaihi radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi an-nar." Siapa yang bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali dengan cara yang benar, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya itu neraka. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam suatu hari sebanyak 100 kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan dia mendapatkan penjagaan diri dari syaitan pada hari itu sampai dia dalam keadaan sore harinya. Dan tidak ada seseorang yang datang dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan, kecuali seseorang datang dengan membawa jumlah yang lebih banyak dari apa yang disebutkan tadi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Maka amalan pertama yang membawa pahala yang berlimpah adalah at-tauhid. Mengikhlaskan ibadah, mengesahkan Allah, meninggalkan apa yang menjadi lawannya. Lawan tauhid apa? Syirik. Sehingga jalan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah adalah meninggalkan kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Mau itu membuat tandingan untuk Allah dalam penyembahan ataupun riya, maka tetap kita jauhi, karena itu perusak kebahagiaan, dan tauhid itu sebab kebahagiaan. Sehingga orang-orang yang akan mendapatkan pahala melimpah itu adalah ahli tauhid, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjadikan ibadah ini semata-mata memang hanya untuk Allah, dan meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mematikan, yang mengatur, yang memelihara, yang mengadakan, yang mengambil dan menghabisi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha sempurna dengan segala nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dirinya Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 mirarin kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladi Ismail.
Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dia itu seperti orang yang memerdekakan 4 orang budak dari anak cucu Ismail alaihi salam. Kalau hadis yang sebelumnya berapa kali? 10 kali, diucap 100 kali. Di sini dibaca 10 kali. Makanya zikir pagi Anda bisa memilih mau yang 10 kali ataupun yang 100 kali. Kalau yang 10 Anda membebaskan 4 orang budak. Kalau yang 100 Anda membebaskan 10 orang budak, ditulis 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, mendapatkan penjagaan syaitan di hari itu. Dan tidak ada yang lebih afdal dari dia kecuali orang membacanya lebih banyak. Tapi kalau Anda membaca 100 kali, maka berarti tentu hal ini juga kita dapatkan dari hadis yang disebutkan ini. Kita dengarkan Anda isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. محمد المسيرة والفضيلة رضينا بالله ورضينا سندنا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau di sini rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, bahwa hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kalimat tauhid. Kalau kalimat tauhidnya saja, dengan mengucapkan la ilaha illallahnya saja, sekian kali mendapatkan pahala seperti ini. Membaca kalimat tauhid sekian kali pahalanya demikian. Bagaimana dengan konsekuensi yang memang ditunaikan oleh seorang hamba dari kalimat yang diucapkan dan membawa kebaikan sedemikian besar baiknya dan fadilahnya. Kira-kira manfaat kalimat tauhid itu lebih besar ketika diucapkan saja atau diamalkan? Saya mau tanya. Manfaat kalimat la ilaha illallah itu lebih besar fadilahnya ketika dia diucapkan atau ketika diamalkan? Ketika diamalkan. Ketika diucapkan saja 10 kali kita mendapatkan pahala 4 orang budak kita merdekakan. Besar atau kecil? Besar. Nabi Muhammad SAW memberikan ganjaran, memberikan fadilah bagi orang yang memerdekakan budak. Ini kita ucapkan 10 kali. Kalau dibaca 100 kali sekian pahalanya. Bagaimana dengan orang yang mereka mengamalkan nilai-nilai ketauhidan yang sesuai dikandung dengan makna kalimat la ilaha illallah, akan lebih menakjubkan lagi yang dikandung oleh makna la ilaha illallah yang konsekuensinya dijalankan oleh seorang mukmin. Lihat lagi bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini hasan sahih di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala idza asbaha," siapa yang berkata ketika di waktu pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kutiba lahu bihinna 10 hasanat wa muhiya bihinna anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu bihinna 10 darajat wa kunna lahu 'adlu itaqati 4 riqab wa kunna lahu harasan min asyaitani hatta yumsiya wa man qalahunna idza shalla al-maghriba dubura salatihi famathalu dhalika hatta yusbiha. Kata beliau, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia membacanya ketika waktu pagi sebanyak 10 kali, maka baginya itu dituliskan 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 keburukan, dan akan diangkat untuknya 10 darajat, dan dia mendapatkan pahala memerdekakan 4 orang budak, dan dia dijaga oleh syaitan dari syaitan sampai waktu sore. Dan siapa yang membacanya di waktu sore sama nilainya, dan dia dijaga dari syaitan sampai waktu paginya. Wa an Umarah bin Syayb as-Sabai, dari Umarah ibn Syabib as-Subai radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali di setiap selesai maghrib, ya, maka Allah akan bangkitkan dia, ya, maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbiha. Allah akan kirimkan untuknya penjaga-penjaga yang akan menjaganya dari syaitan sampai waktu pagi. Dan Allah akan tuliskan untuknya itu 10 kebaikan yang wajib untuknya,
dan Allah akan hapuskan dari dia itu kebaikan-kebaikan yang mewajibkan dia masuk surga, dan Allah hapuskan darinya itu 10 keburukan yang menjadikan dia itu berbinasa, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya pahala memerdekakan 10 orang budak. Dan banyak sekali hadis-hadis kalau kita katakan tentang masalah kalimat tauhid la ilaha illallah maka enggak ada habisnya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, pada intinya jamaah sekalian rahimanallah wa yakum, poin yang pertama, amal yang pertama yang mudah dan berpahala melimpah adalah apa? Tauhid. Kok mudah Ustaz? Bukannya tauhid itu payah? Sebenarnya tauhid itu mudah sekali. Kenapa mudah? Cukup kita tidak menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah dan khususkan ibadah itu murnikan hanya untuk Allah, dah selesai. Itu tauhid. Karena inti tauhid itu adalah ifradullah fil ibadah. Menjadikan ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada embel-embel yang lain. Ini tauhid. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hendaknya seseorang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tauhid dengan segala redaksi-redaksi, dengan sighah-sighah ataupun lafaz-lafaz yang disebutkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya sebutkan lafaz kalimat tauhid yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasul wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqq wan naru haqq, maka Allah akan perintahkan dia untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berarti amalan yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini, amalan yang mudah tapi pahala melimpah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua di antara orang-orang yang bertauhid. Wallahu taala a'la wa a'lam bil haqqi was shawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada pertanyaan maka terakhir saya sampaikan kepada kita bersama sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Dan malam ini kita sudah berada di malam yang ke-9 bulan Muharram. Artinya besok pagi adalah hari Tasu'a dan hari Ahad adalah hari Ashura. Dan Nabi kita SAW pernah ditanya tentang puasa hari Ashura, maka beliau menyatakan kafaratu sanah. Seseorang yang berpuasa di hari Ashura akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Dan ini adalah keutamaan berpuasa di hari Ashura tanggal 10 Muharram, hari Ahad. Adapun besok pagi hari Sabtu, orang-orang yang ingin berpuasa maka itu memiliki keutamaan tersendiri, karena itu menjadi puasa yang
membedakan antara puasanya kita dengan puasanya ahli kitab. Kata Nabi kita Muhammad SAW ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10, maka beliau SAW menyatakan fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna al-yawma tasi. Pada tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Falamma kana al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Belum sampai ke Muharram tahun depan, ternyata di bulan Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga ungkapan Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi syariat bahwasanya dianjurkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 9 Muharramnya. Tetapi yang memiliki pahala menghapuskan dosa yang setahun telah lalu adalah yang di tanggal 10-nya. Adapun 9 itu sebagai temannya agar menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Jadi jangan salah paham. Dan sudah puasa hari Sabtu potong jadi hari Ahad, tidak perlu. Enggak. Yang inti adalah yang di hari Ahadnya. Itu yang inti. Tapi Anda dan kita jika mampu dan mau, maka sangat disukai untuk berpuasa di tanggal 9-nya. Berarti Anda bisa berpuasa di tanggal hari Sabtu dan Ahadnya. Malam ini kita pasang niat, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan niat kita untuk berpuasa di hari esok, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita amalkan semata-mata untuk dan karenanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup dan sebelum kita salat Isya berjamaah, bahwa ada kemungkaran besar yang akan terjadi di tanggal 10 Muharram di kalangan orang-orang Syiah yang secara diam-diam bahkan sudah mulai berani terang-terangan di negara kita ini mereka memiliki ritual-ritual keagamaan mereka, dan itu sangat sesat sekali dan tidak pernah ada dalam sejarah Islam ritual-ritual seperti mereka, yang mereka itu sedih, mengatakan mereka itu bersedih dan berkabung dengan wafatnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, sehingga mereka menampar-nampar pipi mereka, memukul-mukul dada mereka, menepuk-nepuk punggung mereka, melukai tubuh-tubuh mereka, mengkayak-kayakkan baju mereka, bahkan anak-anak kecil juga mereka lukai sebagai bentuk kesedihan. Ini sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang yang mereka itu bersedih sampai menampar-nampar pipi, memukul-mukul dada, mengkayak-kayakkan baju, kata Nabi Muhammad SAW, laisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Sehingga umat Islam diajarkan bersedih itu wajar, bersedih itu boleh. Bahkan kita harus bersedih dengan kematian Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, yang Husain itu dibunuh di Irak, yang kemudian kepalanya dipenggal dan kemudian kepalanya dibawa di hadapan raja ketika itu dan ditusuk-tusuk hidungnya oleh si pembunuh tersebut, Ubaidullah, ya. Dan kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik dan juga dikatakan oleh sahabat yang lain, jangan kau lakukan itu. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW pernah mencium mulut Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Nabi Muhammad SAW mencintai Hasan. Sebagaimana beliau berdoa, ya Allah cintailah orang yang mencintai Hasan. Fa innahu Husain, Husain minni wa ana minhu. Husain itu dariku dan aku darinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam bersedih dengan kematian Husain ibn Ali bin Abi Thalib, tapi tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti perlakuan orang Syiah yang rata-rata mereka melakukan hal tersebut. Bahkan saya mendapatkan info ketika mereka dimintai keterangan oleh pihak salah satu stasiun televisi nasional, mereka enggak mau. Ketika mereka ingin diliput kegiatan mereka itu, mereka enggak bersedia. Kalau sekiranya mereka tidak mengatakan diri mereka itu sesat, kenapa mereka tidak bersedia? Sebagaimana perayaan salat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, semuanya disiarkan di mana-mana. Karena kita tahu ini bukan ajaran yang sesat. Sama dengan pengajian kita biarkan ini ditonton orang. Kenapa? Kita yakin dan kita berusaha, kita menyampaikan apa yang tidak ada narasi-narasi kebencian. Tidak, kita berusaha untuk menyampaikan apa yang memang kita yakini sebagai sebuah kebenaran berdasarkan dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk mengajak kepada sebuah kesesatan. Makanya kita berani untuk menampakkan diri atau kita berani untuk menyampaikan di dalam hal yang seperti ini. Tapi ketika mereka ditanya, ketika mereka diminta, ayo apa yang kalian lakukan di sebuah gedung yang cukup besar di Jakarta sana, di lantai 2, ketika mereka diminta untuk dicoba disiarkan, mereka enggak bersedia.
Mereka tidak bersedia. Kalau memang itu bukan ajaran sesat, kenapa enggak mereka persilahkan saja? Oleh karena itu jemaah sekalian, mereka orang-orang yang mengkafirkan sahabat. Abu Bakar dikatakan di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Sementara 3 orang ini adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka dihina, mereka dicela, mereka dikatakan masuk neraka. Bahkan dikatakan Aisyah itu bukan ummul mukminin tapi ummul kafirin, ibundanya orang-orang kafir. Kan kurang ajar. Kata Allah alsinatahum, semoga Allah memotong lisan-lisan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Allah jadikan mereka sebagai babi-babi dan kera-kera dan menjadi penghuni neraka Allah Azza wa Jalla jika mereka tidak masuk ke dalam Islam. Tayyib. Jadi jemaah sekalian rahimanillah, berhati-hati, khawatir kita akan terkontaminasi dengan subhat-subhat mereka, karena di antara akidah Syiah adalah mereka bertaqiyah, mereka berbohong, mereka bersembunyi, mengatakan demikian tapi hakikatnya lain, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, jaga ketakwaan kita, jaga keyakinan kita, jaga akidah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama dengan Nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.